Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Pupri Masa, di pertemuan kedua mata kuliah aspek hukum, ekonomi, dan bisnis. Nah, untuk hari ini kita masih akan membahas gambaran secara umum bagaimana hukum dalam ekonomi dan bisnis. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang pengertian hukum. Yang pertama, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yaitu berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan hal tersebut harus ditaati oleh masyarakat tersebut. Kemudian, hukum adalah suatu tata cara dan norma yang berlaku dalam suatu kondisi dan domisili pada wilayah tertentu. Yang kedua adalah tujuan hukum. Tujuan hukum di sini adalah mencapai keadilan manusia dalam hidup bermasyarakat, di samping kepastian hukum. Nah, bila teman-teman menemukan tujuan hukum yang lain, silakan dicatat sendiri. Kemudian, pembidangan ilmu hukum menurut bentuknya. Yang pertama adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Untuk hukum tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sedangkan hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis, namun berlakunya ditaati seperti suatu perundang-undangan. Nah, hukum tidak tertulis ini juga disebut hukum kebiasaan. Kemudian ada pembidangan ilmu hukum menurut sumbernya, di mana ada undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, dan juga doktrin. Selanjutnya, pembidangan ilmu hukum menurut berlakunya. Ada hukum nasional, ada hukum internasional, dan juga hukum asing. Yang pertama, hukum nasional merupakan hukum yang berlaku dalam suatu negara. Untuk hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional. Nah, selanjutnya adalah hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam negara lain. Selanjutnya, pembidangan ilmu hukum menurut berlakunya. Ada hukum positif dan juga ius constitutum. Yang pertama, hukum positif yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu negara atau daerah tertentu. Yang kedua, ius constitutum adalah hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Dan selanjutnya pembidangan ilmu hukum menurut isinya. Ada hukum private dan juga hukum publik. Yang pertama, hukum private adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang dengan orang yang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Nah, hukum privat ini meliputi hukum perdata dan juga hukum dagang atau yang bisa kita sebut dengan hukum bisnis. Untuk hukum publik merupakan hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan alat-alat perlengkapan negara dan hubungan antara negara dengan perseorangan, yaitu warga negara. Hukum publik meliputi hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan juga hukum pidana dan hukum pajak. Yang pertama, hukum bisnis. Nah, hukum bisnis di sini adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktek bisnis. Nah, kemudian apa sih fungsinya? Yaitu sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis untuk memahami hak dan kewajibannya dalam praktek bisnis, agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, dan dinamis. Nah, ini contohnya bila seseorang membeli suatu saham ataupun wesel di sebuah perusahaan, maka dari itu ada yang namanya perjanjian. Nah, itu salah satu bentuk dari hukum bisnisnya.
Kemudian aspek hukum dalam hukum bisnis, yang pertama ada aspek kontrak dan juga aspek kebebasan. Untuk aspek kontrak, yaitu dia menjadi sumber hukum utama di mana masing-masing pihak tunduk pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Kemudian, untuk aspek kebebasan, membuat perjanjian di mana para pihak bebas membuat dan menentukan isi dari perjanjian yang disepakati bersama. Selanjutnya adalah sumber hukum bisnis. Yang pertama ada perundang-undangan, yaitu peraturan hukum yang berlaku, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sumber hukum bisnis yaitu perjanjian atau kontrak, di mana di sini merupakan kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak dalam suatu transaksi bisnis. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa perjanjian atau kontrak yang berlaku sebagai undang-undang terhadap para pihak yang membuatnya. Selanjutnya adalah traktat, di mana di sini dia merupakan ketentuan dalam hubungan dan hukum internasional, baik berupa kesepakatan antara para pemimpin negara di dunia, peraturan dalam hukum internasional, pedoman yang dibuat oleh lembaga-lembaga dunia, maupun sebagainya yang diberlakukan di Indonesia. Selanjutnya, sumber hukum bisnisnya adalah jurisprudensi, yaitu keputusan hukum yang biasanya menjadi pedoman dalam merumuskan atau menjadi pertimbangan dalam penyusunan peraturan atau keputusan hukum berikutnya. Oke, sumber hukum bisnis selanjutnya kebiasaan dalam bisnis, di mana di sini maksudnya adalah kebiasaan yang dilakukan oleh para pelaku bisnis pada umumnya. Ada lagi yang namanya doktrin, yaitu dia pendapat para pakar atau ahli hukum yang berkaitan dengan hukum bisnis. Nah, doktrin ini juga biasa pula disebut dengan pendapat para sarjana hukum. Nah, di sini ada peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan bagi transaksi bisnis. Ini teman-teman bisa baca sendiri, nanti materinya bisa di-download di CPJR karena ini banyak sekali. Kemudian untuk isinya, teman-teman bisa mencari di internet ataupun referensi yang teman-teman punya saat ini. Ini juga ada peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan bagi transaksi bisnis. Ada 5, silakan dibaca dan dicari sendiri. Mungkin juga ada yang terbaru, silakan dicari. Ini ada lagi selanjutnya. Nah, kemudian di mana di sini ada subjek hukum, di mana dia adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadi subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia ialah individu ataupun orang ya, dan juga badan hukum yang merupakan perusahaan, organisasi, dan institusi. Kemudian siapa objek hukumnya? Yaitu segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum bagi para subjek hukum. Contohnya saja di sini benda yang mempunyai nilai ekonomis merupakan objek hukum. Contohnya bisa rumah, kendaraan, saham, obligasi, seperti itu. Oke, good luck and see you di materi selanjutnya.